Baik, halo teman-teman. Ya baik, di sini kita akan mengulas 5 materi. Yang pertama yaitu teks akademik, yang kedua desain media komunikasi edukasi, yang ketiga yaitu berbahasa kritis, yang keempat yaitu pengenalan plagiasi, dan yang kelima atau yang terakhir adalah ulasan teks secara kritis. Oke baik, kita masuk yang pertama yaitu teks akademik. Yang mana teks akademik merupakan atau karya tulis ilmiah adalah tulisan yang membahas tentang ilmu pengetahuan yang disusun secara sistematis. Yang mana teks akademik ini merupakan sumber informasi bagi mahasiswa, penulis, praktisi dalam berbagai bidang. Menurut saya juga teks akademik ini sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, apalagi kita sebagai seorang mahasiswa, karena teks akademik tidak hanya berfokus pada ilmu pengetahuan, tapi juga memberikan pemahaman tentang topik yang dibahas oleh para penulis. Yang kedua yaitu tentang desain media komunikasi edukasi, yang mana desain media komunikasi edukasi adalah alat yang membantu proses pembelajaran agar lebih efektif dan lebih menarik tentunya. Yang mana dalam desain ini dia membantu agar kita dapat menyajikan materi yang mudah dipahami. Selain itu juga lebih menarik materinya. Yang ketiga yaitu berbahasa dengan kritis, yang mana bahasa adalah alat komunikasi untuk bagi manusia, mana dengan bahasa tadi manusia dapat mengekspresikan pikiran, perasaan, dan gagasan. Dalam konteks ini, berbahasa kritis bukan hanya kita dapat kemampuan kita dalam memahami bahasa dan kosakata, tetapi juga bagaimana kita dengan sadar menggunakan bahasa untuk menganalisis, mempertanyakan, dan merespon informasi dengan tajam dan reflektif tentunya. Dan menurut saya juga berbahasa kritis ini sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, apalagi kita sebagai seorang mahasiswa, karena kita sebagai seorang mahasiswa bukan hanya dituntut untuk dapat berpikir kritis, tetapi juga harus dapat berbahasa dengan kritis. Percuma kita dapat berpikir kritis, berpikir hal apapun di dalam otak kita, tapi kita tidak dapat mengekspresikannya atau mengeluarkannya dalam bentuk kata-kata gitu teman. Nah teman-teman, yang kita masuk ke yang keempat yaitu pengenalan plagiasi. Jadi plagiat adalah aktivitas menjiplak karya orang lain dan mengatasnamakan diri kita tanpa persetujuan dari yang pembuat tadi. Nah, hati-hati teman-teman, karena plagiat ini merupakan salah satu tindakan kejahatan yang melanggar norma-norma hak cipta dari orang lain. Jadi teman-teman itu contohnya nih, teman-teman mempunyai tugas kuliah atau tugas kuliah makalah, PPT atau lain-lain, terus teman-teman membuatnya tanpa mencantumkan di daftar pustaka dari mana sumber yang teman-teman dapat. Teman-teman mengatakan bahwa itu merupakan karya atau hasil pikiran dari teman-teman sendiri, maka itu merupakan salah satu tindakan atau perilaku plagias, dan perilaku plagiat biasa disebut plagiator. Oke baik teman-teman, kita masuk ke yang kelima atau yang terakhir yaitu ulasan teks secara kritis, yang mana teks ulasan adalah teks yang dibuat berdasarkan pengamatan, pemeriksaan, pertimbangan, dan penilaian dari suatu karya. Yang mana dengan teks ulasan ini kita dapat mengetahui isi buku secara ringkas, gaya bahasa yang digunakan, kelemahan dan kelebihan dari buku tersebut, dan juga kita dapat mengetahui informasi dan opini yang dari penulis buku tersebut.